United melakukan langkah bagus di bursa transfer, mendapatkan Ho Choi-Lun, Mount dan Onana, tapi siapa rekrutan terbaik mereka dalam dekade terakhir? Patut dipuji, Manchester United benar-benar menakjubkan di bursa transfer musim panas ini. Setelah salah satu musim terbaik mereka dalam dekade terakhir, klub dengan serius mendukung Erik ten Hag dan memberinya apa yang ia inginkan. Mereka telah menunjukkan pintu keluar kepada David De Gea dengan resiko terlihat ragu-ragu dan tidak berperasaan, serta memberi sang manajer mantan kiper Ajax Andre Onana yang keterampilan bermain bolanya akan memungkinkan tim untuk bermain persis seperti yang dia mau. Setan Merah juga mengalahkan rival mereka untuk merekrut Mason Mount, dan yang terpenting mereka telah merekrut striker yang sangat menjanjikan, Rasmus Højlund. Meskipun pilihan ideal Ten Hag adalah Harry Kane, United telah membeli pemain muda yang sangat berbakat dengan banyak potensi yang masih bisa dikembangkan. Yang terbaik dari semuanya, United telah mendapatkan semua target utama mereka 2 pekan sebelum Liga Primer dimulai. Perubahan yang disambut baik dari tahun-tahun sebelumnya ketika mereka berjuang untuk merekrut pemain pada hari-hari terakhir. Hanya waktu yang akan menentukan apakah Ho Choi-Lun, Mount atau Onana yang akan sukses atau tidak. Tetapi United sekarang tidak memiliki alasan untuk musim depan setelah bursa transfer paling produktif mereka sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013. Tapi siapa rekrutan terbaik United sejak kepergian legenda Skotlandia tersebut? 1. Ander Herrera. Ander Herrera adalah subjek dari salah satu kisah transfer paling menarik di tahun 2013. Ketika United mencoba mengontraknya dari Atletico Bilbao pada hari batas waktu transfer, langkah itu digagalkan oleh penipu yang mengaku sebagai pengacaranya. Terlepas dari kegagalan itu, United mengejar Herrera pada musim panas berikutnya dan mendapatkan dengan biaya 37 juta rupiah. Mereka telah mendatangkan pengumpanan yang fantastis dan juga pekerja keras yang berkomitmen, yang akan melakukan tugas apapun yang diminta manajer darinya. Herrera adalah murid Mourinho, dan meskipun dia bukan pemain paling berbakat di tim, dia adalah salah satu pemain yang paling andal dan setia. Dia dicintai oleh para supporter yang bisa melihat betapa dia mencintai sepak bola Inggris dan betapa dia senang menjadi bagian dari United. 2. Luke Shaw. Bek Inggris Luke Shaw adalah pemain luar biasa pada debutnya di Old Trafford untuk Sutton, dan David Moyes sangat ingin mengontraknya. Pelatih asal Skotlandia itu membuat United mengincar bek kiri tersebut, tetapi tidak pernah melihatnya berkembang dengan seragam setan merah, karena ia dipecat sebelum klub mengontrak Shaw seharga 30 juta pada musim panas 2014. Shaw dengan cepat menyadari janji yang telah ia tunjukkan di Sutton, tetapi kemajuannya dengan kejam diganggu oleh patah tulang kaki yang dideritanya saat melawan PSV yang membuatnya absen selama 11 bulan. Seperti banyak orang lain, dia tidak terlalu cocok dengan Mourinho, tetapi setelah pria Portugal itu pergi, dia membangun kembali karirnya di United dan sekarang menuju musim ke-10 dengan klub yang baru saja mendatangani kontrak barunya hingga 2027. Dia membangun kembali karirnya di United dan sekarang menuju musim ke-10 dengan klub yang baru saja menandatangani kontrak barunya hingga 2027. Dia adalah salah satu pemain paling berpengaruh di skuad Ten Hag dan salah satu pemain yang paling konsisten. 3. Zlatan Ibrahimovic. Seperti biasa, pemain asal Swedia Zlatan Ibrahimovic mempertegas alasan mengapa United mengontraknya. Dia juga menandai kehadirannya dengan mencetak gol di beberapa pertandingan pertamanya, mengemas gol kemenangan melawan Leicester di Community Shield pada debutnya di Liga Primer melawan Bournemouth, dan mencatatkan brace melawan Southampton di Old Trafford. Meskipun dia berusia 34 tahun ketika bergabung, United sulit mempercayai keberuntungan mereka untuk mendapatkan salah satu pemain terbaik di era modern. Dan dengan status bebas transfer, Ibrahimovic mencetak 28 gol di musim pertamanya.
termasuk 2 gol kemenangan di final Piala Liga atas Soton dan hat-trick menakjubkan melawan Saint-Etienne di Liga Eropa. Musim gemilangnya diakhiri dengan kejam oleh cedera lutut melawan Anderlecht pada bulan April, yang berarti dia harus menggunakan kruk untuk menonton final Liga Eropa di Stockholm. Dia hanya tampil sedikit pada musim berikutnya, tetapi kemudian menghidupkan kembali karirnya dengan laga Lazio sebelum kembali ke AC Milan dan pensiun pada Juni 2023 dalam usia 41 tahun. 4. Raphael Varane. Raphael Varane bukanlah bek tengah yang suka berteriak-teriak seperti rekan-rekannya. Dia mengadopsi profil yang lebih kalem, mengontrol dari dekat, kemampuan membaca bola dan umpan-umpan akuratnya. United tak perlu menggali potensi dan kualitas Varane karena dia sudah menjadi pemenang di Real Madrid dan Piala Dunia bersama Prancis. Varane absen 7 pertandingan setelah mengalami cedera pergelangan kaki di leg pertama perempat final Liga Eropa melawan Sevilla. Setan Merah kalah 3 kali dari 7 laga berikutnya. Dan ketika dia kembali, mereka menang 4 kali berturut-turut. 5. Cristiano Ronaldo. Kembalinya Cristiano Ronaldo membuat para penggemar United heboh pada 2021 lalu, melepaskan gelombang nostalgia untuk periode pertamanya yang brilian di klub. Ketika ia berkembang dari bocah pemalu dan kurus dengan rambut seperti spaghetti menjadi pemenang Ballon d'Or, dengan memimpin Setan Merah meraih kemenangan comeback atas Villarreal, Atalanta dan Arsenal sambil mencetak hat-trick melawan Tottenham dan Norwich. Dia mengakhiri musim dengan 18 gol Liga, jumlah tertinggi untuk pemain Setan Merah sejak Robin van Persie pada 2012-2013. Tetapi kebenaran yang tak terhindarkan adalah bahwa United menjadi tim yang lebih buruk secara keseluruhan karena kehadiran Ronaldo. Dan mereka menyelesaikan musim dengan total poin terendah di Liga Primer. Dia mempermalukan klub dengan wawancaranya yang terkenal bersama Piers Morgan, yang menyebabkan dia mengakhiri kontraknya serta bergabung dengan Al Nassr di Arab Saudi. 6. Lisandro Martinez. Setan Merah diajak karena mengontrak bek setinggi 175 cm seharga $60 juta pada musim panas 2022. Tetapi Lisandro Martinez telah menutupi kekurangannya dengan menunjukkan kemampuan luar biasa untuk bermain dari belakang. Pemenang Piala Dunia ini memiliki visi yang luar biasa untuk seorang bek yang umpan-umpannya telah memberi United jalan keluar yang jarang mereka miliki sebelumnya. Memang pemain Argentina itu kerap menyerupai gelandang bertahan, seperti kemampuannya untuk keluar dari pertahanan dan mempengaruhi permainan. Pengaruhnya terhadap keberuntungan United terungkap ketika musim debutnya berakhir dengan menyakitkan pada bulan April karena patah tulang metatarsal dan tim berjuang keras tanpa dia, terhuyung-huyung dalam mengejar finish 4 besar. 7. Bruno Fernandes. Ada argumen serius yang menyatakan bahwa Bruno Fernandes adalah pemain terbaik di era pasca Fergie. Dengan hanya Marcus Rashford yang bisa dibilang unggul di depannya, United telah mengejar Bruno selama hampir setahun ketika mereka akhirnya menyetujui bayaran sebesar $60 juta dengan Sporting CP pada Januari 2020. Bruno telah berkontribusi untuk United di hampir setiap aspek yang memungkinkan. Dalam beberapa pekan setelah kedatangannya dari Sporting, dia mengubah nasib tim, menginspirasi mereka untuk finish ketiga di Liga Primer dan membantu mereka lebih banyak poin daripada siapapun di divisi tersebut sejak hari dia menandatangani kontrak. Dia adalah pencetak gol terbanyak tim pada 2020, 2021 dan musim lalu bermain di seluruh lapangan. Beroperasi sebagai gelandang box to box, nomor 10 sayap dan gelandang bertahan. Dia adalah operator Ten Hag yang paling terpercaya dan merupakan satu-satunya kandidat nyata untuk menggantikan Harry Maguire sebagai kapten.